Semuanya, perkenalkan nama saya Kisha dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang korelasi antara margin laba bersih yaitu NPM dengan lembar per saham yaitu EPS dengan ESG. Pertama-tama kita akan membahas abstrak terlebih dahulu. Meningkatnya kesadaran publik tentang kesehatan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan. Sementara konsep ESG merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. Investor baru-baru ini mempertimbangkan nilai ESG perusahaan saat membuat keputusan dalam berinvestasi. Penelitian ini mengevaluasi dampak kinerja ESG terhadap profitabilitas perusahaan kesehatan di wilayah Asia, menggunakan skor lingkungan, skor sosial, dan skor tata kelola sebagai variabel independennya, serta margin laba bersih yaitu MPM dan lembar per saham yaitu EPS sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pilar tata kelola yang secara signifikan berpengaruh terhadap NPM. Selain itu, pilar sosial dan tata kelola memiliki pengaruh yang positif terhadap EPS. Metodologi yang kami gunakan adalah Visible Generalized Least Square yaitu FGLS dengan model Random Effect yaitu RAM yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Data yang kami gunakan mencakup 23 perusahaan kesehatan di wilayah Asia yang dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ESG tidak berpengaruh seragam terhadap profitabilitas perusahaan kesehatan di Asia, dengan tata kelola menjadi faktor yang paling berpengaruh. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Sektor kesehatan di Asia berkembang dengan pesat, dengan pengeluaran diperkirakan mencapai lebih dari 20% dari total pengeluaran kesehatan global pada tahun 2030. Masyarakat semakin banyak berinvestasi dalam pemeliharaan kesehatan seperti membeli vitamin dan juga suplemen. Namun, sektor ini menghadapi tantangan ESG seperti pengelolaan limbah medis yang buruk yang berdampak pada keberlanjutan sebuah perusahaan. Perusahaan seperti Siloam International di Indonesia telah mengadopsi praktik ESG dengan mengolah limbah dan mendukung keberlanjutan sebuah perusahaan yang semakin penting bagi investor dalam melakukan investasi. Meskipun ada hubungan positif antara praktik ESG dan kinerja keuangan, hubungan dengan metrik keuangan lainnya seperti NPM dan EPS masih perlu eksplorasi lebih lanjut oleh penelitian kami. Kemudian kita lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Kita menggunakan 3 pilar, yaitu yang pertama pilar lingkungan. Pilar ini menilai dampak perusahaan terhadap sumber daya alam, polusi, dan juga limbah. Perusahaan yang ramah lingkungan cenderung menarik lebih banyak investor dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Praktik berkelanjutan seperti pencegahan polusi dapat meningkatkan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua adalah pilar sosial. Pilar sosial mengukur hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan yang dapat memperkuat reputasi dan juga loyalitas. Praktik CSR mendukung kinerja sosial, namun tidak selalu mencegah penurunan kinerja keuangan atau kebangkrutan. Lalu yang terakhir adalah pilar tata kelola. Tata kelola berfokus pada transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai jangka panjang dan kepercayaan pada perusahaan. Namun, perubahan dalam tata kelola memerlukan waktu yang cukup panjang untuk berdampak pada kinerja keuangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana tata kelola ESG mempengaruhi profitabilitas seperti EPS dan juga NPM. Teori yang digunakan adalah teori pemangku kepentingan yaitu stakeholder theory dan teori institusional yaitu institutional theory. Teori pemangku kepentingan yaitu implementasi nilai sosial dalam operasional menunjukkan fokus perusahaan pada program ESG. Teori ini membantu perusahaan menyelaraskan tujuan mereka dengan kepentingan pemangku kepentingannya, menjaga keseimbangan antara profit dan pemenuhan kebutuhan jangka panjang pemangku kepentingan. Lalu yang kedua adalah institutional theory, yaitu regulasi memainkan peran dalam membentuk praktik ESG
di mana skor ESG yang lebih tinggi meningkatkan legitimasi dan kinerja sebuah perusahaan. Untuk memprioritaskan ESG, perusahaan perlu mengalihkan fokus dan maksimisasi keuntungan ke tanggung jawab sosial. Perkenalkan, nama saya Maria Veta, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai data dan metode penelitian dari penelitian kami ini. Penelitian kami sendiri merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang kami ambil dari Refinitiv. Refinitiv sendiri merupakan platform penelitian yang menyediakan data pasar keuangan, berita bisnis, dan laporan analisis sehingga memungkinkan kita untuk memperoleh laporan kinerja perusahaan publik. Kami menggunakan data dari 23 perusahaan sektor kesehatan di Asia dengan periode waktu dari 2018 hingga 2022. Kemudian pada penelitian ini kami menggunakan ESG atau Environmental, Social, dan juga Governance sebagai variabel independen dan menggunakan Net Profit Margin atau NPM dan EPS atau Earning Per Share sebagai variabel dependennya. Sebelum melakukan analisis regresi, kami melakukan beberapa uji asumsi klasik, seperti cross-sectional dependent test untuk mendeteksi dependensi atau korelasi antar unit dalam suatu panel data. Yang kedua, kami melakukan uji unit truth test atau metode untuk menentukan apakah data penelitian kami stasioner atau tidak stasioner, dan menggunakan multi-collinearity test, di mana uji ini untuk memastikan data panel yang kami gunakan tidak memiliki masalah multi-collinearitas, di mana variabel independen dalam regresi sangat berkorelasi satu sama lain, sehingga menjadi sulit untuk menentukan efek individu dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Setelah melakukan uji asumsi klasik, kami menggunakan Visible Generalized Least Squares atau FGLS model sebagai model regresi di penelitian kami, di mana model ini digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas atau autokorelasi. Setelah melakukan uji regresi, kami menggunakan Hausman test sebagai analisis robustness dan menentukan model yang paling tepat antara Random Effect Model atau REM atau Fixed Effect Model atau FEM. Halo, nama saya Jonathan Brandon dengan NIM 254011530. Kali ini saya akan menjelaskan bagian Results and Discussions dari paper kami. Bisa dilihat di bagian Results and Discussions kami bahwa kami melakukan uji regresi kepada dua dependent variable, yaitu Net Profit Margin dan juga Earning Per Share, untuk mengetahui seberapa besar korelasinya antara dua dependent variable tersebut kepada Environmental Score, Social Score, dan juga Governance Score. Untuk variabel NPM, dapat diketahui bahwa Hausman test yang kami hasilkan berada di angka 0,6416. Maka dari itu, untuk uji regresinya kami menggunakan random effect model. Dapat disimpulkan dari hasil uji regresi yang kami lakukan bahwa variabel yang berkorelasi positif kepada net profit margin adalah governance pillar score karena skor yang dihasilkan masih berada di bawah 0,05. Sedangkan untuk social pillar score dan juga environmental pillar score berkorelasi negatif kepada net profit margin dikarenakan skor yang dihasilkan sudah berada di atas 0,05. Untuk variabel EPS dapat diketahui bahwa Hausman test yang kami hasilkan berada di angka 0,9996. Maka dari itu untuk uji regresinya kami juga menggunakan random effect model. Dapat disimpulkan dari hasil uji regresi yang kami lakukan, terdapat dua variabel yang berkorelasi positif kepada earning per share, diantaranya adalah social pillar score dengan angka 0,031 dan juga governance pillar score dengan angka 0,043. Untuk environmental pillar score berkorelasi negatif kepada earning per share karena angka yang dihasilkan berada di atas 0,05. Kemudian, dalam penelitian ini kami bisa menarik kesimpulan bahwa skor ESG memiliki efek positif yang signifikan terhadap earning per share atau EPS, tetapi tidak memiliki efek terhadap net profit margin atau NPM yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan di negara-negara di Asia. Namun, dalam melakukan penelitian ini, pastinya kami mengalami beberapa keterbatasan, antara lain. Yang pertama, keterbatasan dalam menemukan data yang akurat untuk skor ESG bagi perusahaan-perusahaan kesehatan di negara-negara berkembang. Dan yang kedua, kesulitan dalam menemukan penelitian dengan variabel dependen yang sama untuk kami gunakan sebagai referensi penelitian. Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi yang relevan bagi investor, regulator, pemimpin perusahaan, dan pelaku pasar. Dengan berfokus pada peningkatan skor ESG, ini bisa membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan mereka yang mengarah pada peningkatan daya tarik dan daya tariknya terhadap investor.